wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Karina. Saya dari kelompok 3. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai konsep basis data. Yang pertama, di sini ada pengertian basis data. Basis data merupakan kumpulan data yang saling berelasi, himpunan kelompok data yang saling berhubungan, yang disimpan secara bersama tanpa pengulangan atau redundansi, yang diorganisasi sedemikian rupa sehingga kelak dapat dimanfaatkan dengan cepat dan mudah untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Kemudian ada tujuan dari basis data. Yang pertama itu mengatur data sehingga diperoleh kemudahan, ketepatan, dan kecepatan. Yang kedua, menjaga konsistensi data. Dan yang ketiga, sebagai pengatur dalam penilaian data sesuai dengan fungsi dan jenisnya. Nah, kemudian ada manfaat basis data. Yang pertama, kecepatan dan kemudahan atau speed. Kemungkinan kita untuk dapat menyimpan dan melakukan manipulasi terhadap data. Yang kedua, ada kebersamaan pemakaian atau disebut juga dengan scalability. Pemakaian basis data tidak terbatas. Yang ketiga, ada efisiensi atau disebut juga dengan speed. Tidak adanya redundansi data sehingga efisien dan optimalisasi. Dan yang keempat ada keakuratan atau akurasi. Pemanfaatan pengkodean dengan batasan tertentu yang membuat suatu data menjadi unik dan berbeda dengan data yang lainnya. Kemudian ada ketersediaan atau availability. Karena kepentingan pemakaian data, sebuah basis data dapat memiliki data yang disebar di banyak lokasi dengan memanfaatkan teknologi jaringan komputer. Data yang berada di suatu tempat bisa tersedia di tempat lain. Dan yang keenam itu ada keamanan atau security. Adanya password setiap pemakaian basis data. Kita juga dapat menentukan siapa saja yang boleh mengakses data penting atau data biasa. Kita juga dapat menentukan siapa saja yang boleh mengakses data penting atau data biasa. Di sini ada user. User itu memiliki 3 klasifikasi. Yang pertama itu ada database administrator atau disebut juga dengan DBA. DBA itu orang atau tim yang bertugas mengolah sistem database secara keseluruhan. Yang kedua ada programmer, yaitu orang atau tim yang bertugas membuat program aplikasi yang mengakses database dengan menggunakan bahasa pemrograman seperti Clipper, VB, Oracle, baik secara batch maupun online untuk berinteraksi dengan komputer. Dan yang ketiga ada end user, yaitu orang yang mengakses database melalui terminal dengan menggunakan query language atau program aplikasi yang dibuat oleh programmer. Di sini ada istilah dari konsep dasar basis data. Yang pertama itu ada entitas atau sekumpulan objek yang mempunyai karakteristik sama dan bisa dibedakan. Contohnya seperti pegawai, mobil, nilai, dan sebagainya. Kemudian ada atribut. Atribut itu deskripsi data yang bisa mengidentifikasi entitas. Contohnya entitasnya itu mobil. Nah, atributnya itu ada nomor mobil, merek mobil, warna mobil, dan lain sebagainya. Kemudian ada field, lokasi penyimpanan untuk salah satu elemen data atribut. Ada record, kumpulan dari field yang berhubungan satu sama lain. Kemudian ada file. File itu kumpulan dari record yang menggambarkan himpunan entitas. Kemudian ada basis data, kumpulan file yang digunakan oleh program, aplikasi, serta membentuk hubungan tertentu di antara record di file tersebut. Dan yang terakhir ada key. Elemen record yang dipakai untuk menemukan record tersebut. Nah, ini tuh ada jenisnya. Yang pertama ada primary key. Primary key itu field yang mengidentifikasi sebuah record dalam file dan bersifat unik. Nah, kemudian ada secondary key. Field yang mengidentifikasi sebuah record dalam file yang itu sebaliknya dari primary key. Dia tidak bersifat unik. Kemudian ada candidate key. Field yang bisa dipilih atau dipakai menjadi primary key. Kemudian
ada parent key atau field yang bukan key, tetapi adalah key pada file yang lain. Nah, yang kedua itu ada sistem basis data. Di sini ada pengertiannya. Sistem basis data merupakan suatu sistem yang terdiri dari kumpulan file yang saling berhubungan dan memungkinkan dilakukan pengelolaan terhadap data tersebut, sehingga dapat menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh pengguna sistem basis data maupun lingkup yang lebih luas daripada basis data. Kemudian ada komponen basis data, ada data. Data itu sendiri merupakan sebuah kumpulan dari berbagai macam file dan dari berbagai macam aplikasi yang berbeda, disusun dengan cara menghilangkan bagian-bagian yang rangkap atau redundant. Nah, di sini hardware dan software. Hardware itu perangkat keras yang digunakan untuk mengelola sistem basis data. Contohnya perangkat untuk menyimpan hard disk, magnetik, fiber, dan lain-lain. Kemudian perangkat input maupun output, perangkat jaringan dan komunikasi data atau disebut juga dengan network. Dan yang terakhir ada software sebagai perantara interface antar pemakaian dengan data fisik pada database. Nah, di sini software ada ya sebagai database management system atau disebut juga dengan DBMS dan program aplikasi-aplikasi pendukung. Di sini DBMS itu merupakan kumpulan program aplikasi yang digunakan untuk membuat dan mengelola basis data. DBMS merupakan perangkat lunak atau disebut juga dengan software yang menentukan bagaimana data tersebut diorganisasi, disimpan, dirubah, dan diambil kembali. Nah, di sini ada 3 fungsi dari DBMS. Yang pertama itu ada data definition atau data ini harus dapat mengolah pendefinisian data. Yang kedua ada data manipulation, yakni fungsinya untuk menangani permintaan dari pemakaian untuk mengakses data. Yang ketiga ada data security dan integrity. Fungsinya untuk keamanan dan integritas data yang didefinisikan oleh DBA. Yang keempat ada data recovery dan konsurensi. Ia berfungsi untuk menangani kegagalan pengaksesan database yang dapat disebabkan oleh kerusakan sistem. Yang kelima ada data dictionary. Ia berfungsi menyediakan data dictionary atau disebut juga dengan kamus data. Dan yang keenam ada performance, yaitu fungsinya untuk kerja dari sebuah fungsi seefisien mungkin. Di sini ada pemakaian user yang sudah dijelaskan sebelumnya pada konsep basis data. Kemudian di sini ada bahasa basis data yang digunakan. Yang pertama itu ada DDL atau disebut dengan definition language. Nah, definition language ini berfungsi untuk menentukan tabel baru, membuat indeks, mengubah tabel, menentukan struktur tabel, dan lain-lainnya. Dari komplikasi perintah DLL adalah kumpulan tabel yang disimpan dalam file khusus yang disebut dengan kamus data atau data dictionary. Yang kedua, ada bahasa basis data DML atau disebut juga dengan data manipulation language. Nah, ini tuh berguna untuk melakukan manipulasi dan pengambilan data pada suatu basis data yang dapat berupa penyisipan atau penambahan data baru, kemudian penghapusan data, dan pengubahan data. Ini ada 2 jenis DML. Yang pertama ada prosedural, yang mensyaratkan agar pemakaian menentukan data, apa yang diinginkan, serta bagaimana cara mendapatkannya. Dan yang kedua ada non-prosedural, yang membuat pemakaian dapat menentukan data apa yang diinginkan tanpa menyebut bagaimana cara mendapatkannya. Di sini juga ada keuntungan penggunaan basis data. Yang pertama, terkontrolnya kerangkapan atau redundan dan inkonsistensi data. Kemudian terpeliharanya keselarasan data. Data dapat dipakai secara bersama-sama, kemudian memudahkan penerapan standarisasi dan batasan-batasan pengamanan. Dan yang terakhir, terpeliharanya integritas data. Selain itu, di sini juga ada kerugian menggunakan basis data.
Yang pertama itu mahal dan implementasi, kemudian rumit, penanganan proses backup dan recovery cukup sulit, dan yang terakhir kerusakan pada sistem basis data akan mempengaruhi departemen yang terkait. Nah, untuk selanjutnya, untuk model data itu akan dijelaskan oleh teman kita selanjutnya. Terima kasih. Dan selanjutnya model data akan dijelaskan oleh teman. Selanjutnya ada model basis data. Model basis data adalah kumpulan dari konsepsi basis data yang biasanya mewakili struktur dan relasi data yang terdapat pada suatu basis data. Esensi sebuah model basis data adalah tempat di mana data atau suatu metodologi untuk menyimpan data. Model basis data terbagi menjadi beberapa, yaitu ada model data hierarki, model data jaringan atau network, dan model data relasional. Model data hierarki atau bisa disebut juga dengan model pohon karena menyerupai pohon yang terbalik. Model ini menggunakan pola hubungan orang tua dengan anak atau parent-child. Setiap simpul atau biasa dinyatakan dengan lingkaran atau kotak menyatakan sekumpulan medan. Simpul yang terhubung ke simpul pada level di bawahnya disebut orang tua. Setiap orang tua bisa memiliki satu hubungan atau hubungan 1:1 atau beberapa anak atau 1:m. Tetapi setiap anak hanya memiliki satu orang tua. Simpul-simpul yang dibawahi oleh simpul orang tua disebut anak. Simpul orang tua yang tidak memiliki orang tua disebut akar atau root. Simpul yang tidak memiliki anak disebut daun atau leaf. Adapun hubungan antara anak dan orang tua itu disebut cabang. Berikut adalah contoh model data hierarki. Di sini terdapat A, di mana A ini adalah sebuah root. Dan B ini adalah sebuah parent karena B ini bercabang, punya anak yaitu E dan F. Kemudian di sini ada C. C ini adalah leaf karena nggak punya anak, jadi dia leaf. Kemudian di sini ada D. D ini adalah parent karena parent ini bercabang, punya anak yaitu G dan H. Di sini H juga berubah menjadi parent karena H mempunyai anak yaitu I dan J. Selanjutnya ada model data jaringan atau network. Model jaringan atau network ini menyerupai model hierarki dengan perbedaan suatu simpul anak bisa memiliki lebih dari satu orang tua. Oleh karena sifatnya yang demikian, model ini bisa menyatakan hubungan 1:1 atau satu orang tua punya satu anak. Atau bisa juga 1:m, yaitu satu orang tua punya banyak anak. Maupun m/m, yaitu beberapa anak bisa mempunyai beberapa orang tua. Berikut adalah contoh model data jaringan atau network. Di sini terdapat dosen Indra dan dosen Farah, di mana dosen Indra ini mengajar dua mata kuliah, yaitu mata kuliah algoritma dan basis data. Mahasiswa yang mengikuti mata kuliah algoritma adalah Echa dan Irwan. Kemudian mahasiswa yang mengikuti mata kuliah basis data itu ada Meli, Arman, dan Bunga. Kemudian di sini ada dosen Farah. Dosen Farah mengajar mata kuliah fisika, di mana mahasiswa yang mengikuti mata kuliah fisika itu ada Bunga, Niko, dan Lena. Selanjutnya ada model data relasional. Model ini merupakan model yang paling sederhana sehingga mudah digunakan dan dipahami oleh pengguna, serta yang paling populer saat ini. Model ini menggunakan sekumpulan tabel berdimensi 2 yang disebut relasi atau tabel, dengan masing-masing relasi tersusun atas tuple dan atribut. Relasi dirancang sedemikian rupa sehingga dapat menghilangkan kemubaziran data dan menggunakan file kunci atau primary key untuk berhubungan dengan relasi lain. Berikut adalah contoh model data relasional. Kemudian ada model data relasional. Model
Pertama-tama ada pengertian model data relasional. Model basis data relasional adalah suatu model basis data yang menggunakan tabel 2 dimensi yang terdiri atas baris dan kolom untuk menggambarkan sebuah file data. Model ini menunjukkan cara mengelola atau mengorganisasikan data secara fisik dalam memori sekunder, yang akan berdampak pula pada bagaimana kita mengelompokkan data dan membentuk keseluruhan data yang terkait dalam sistem yang digunakan. Istilah-istilah yang biasa digunakan dalam model basis data relasional itu terdapat relasi. Relasi yaitu sebuah tabel yang terdiri dari beberapa kolom dan beberapa baris. Selanjutnya ada atribut. Atribut yaitu kolom pada sebuah relasi. Selanjutnya ada tuple. Tuple yaitu baris pada sebuah relasi. Kemudian ada juga domain. Domain itu yaitu kumpulan nilai yang valid untuk satu atau lebih atribut. Selanjutnya ada derajat. Derajat itu adalah jumlah atribut dalam sebuah relasi atau jumlah file. Kemudian ada cardinality, yaitu jumlah tuple dalam sebuah relasi atau jumlah record. Selanjutnya ada bahasa pada model data relasional, yaitu yang pertama ada prosedural, yaitu bahasa query di mana pemakai harus memberi spesifikasi data yang dibutuhkan dan bagaimana cara mendapatkannya, misalnya aljabar relasional. Kemudian ada non-prosedural, yaitu bahasa query di mana pemakai menjelaskan tuple yang diinginkan dengan menspesifikasikan predikat tuple yang diinginkan, misalnya kalkulus relasional. Kalkulus relasional ini terbagi dua, yaitu kalkulus relasional tuple dan kalkulus relasional domain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Mas Hendra Abdillah Suryana. Di sini saya akan menjelaskan materi basis data tentang model Entity Relational Diagram atau ERD. ERD atau Entity Relationship Diagram adalah suatu bentuk diagram yang menjelaskan hubungan antar objek-objek data yang mempunyai hubungan antar relasi. ERD digunakan untuk menyusun struktur data dan hubungan antar data, dan untuk menggambarkan digunakannya notasi simbol, bagan, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada istilah dan komponen penyusunan ERD. Salah satunya ada satu entitas. Entitas merupakan kumpulan objek yang dapat didefinisikan secara unik atau saling berbeda. Biasanya, simbol dari entitas adalah persegi panjang. Selain itu, ada juga entitas lemah yang dilambangkan dengan gambar persegi panjang kecil di dalam persegi panjang yang lebih besar. Disebut entitas lemah karena harus berhubungan langsung dengan entitas lain, sebab dia tidak dapat teridentifikasi secara unik. Istilah kedua ada atribut. Komponen kedua dari ERD adalah atribut. Setiap entitas pasti mempunyai elemen yang disebut atribut, yang berfungsi untuk mendeskripsikan karakteristik dan entitas tersebut. Atribut kunci merupakan hal pembeda atribut dengan entitas. Gambar atribut diwakili oleh simbol elips dan terbagi menjadi beberapa jenis. Nah, elips seperti ini ya, jadi setengah lingkaran seperti telur. Bukan setengah lingkaran, tapi seperti telur. Yang ke satu ada atribut kunci atau key, atribut yang digunakan untuk menentukan entitas secara unik. Contoh NPWP, NIM, atau nomor induk mahasiswa. Yang kedua ada atribut simple, atribut bernilai tunggal yang tidak dapat dipecah lagi, atau atomic. Contoh alamat, tahun terbit buku, dan nama penerbit. Yang ketiga ada atribut multinilai atau multi-value. Value adalah atribut yang memiliki sekelompok nilai untuk setiap entitas instan. Contoh, nama, beberapa pengarang dari sebuah buku pelajaran.
Yang keempat ada atribut gabungan atau composite. Atribut yang terdiri dari beberapa atribut yang lebih kecil dengan arti tertentu. Contoh nama lengkap yang terbagi menjadi nama depan, tengah, dan belakang. Yang kelima ada atribut derivatif. Atribut yang dihasilkan dan atribut lain dan tidak wajib ditulis dalam diagram IR. Contoh usia, kelas, selisih harga. Kemudian yang ketiga ada relasi. Hubungan antara sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Gambar relasi diwakili oleh simbol belah ketupat. Ini contohnya belah ketupat. Relasi juga terbagi menjadi beberapa jenis. Satu, one-to-one. Setiap entitas hanya bisa mempunyai relasi dengan satu entitas lain. Contoh, siswa dengan nomor induk siswa. Yang kedua, one-to-many. Hubungan antara suatu entitas dengan beberapa entitas dan sebaliknya. Contoh, guru dengan murid dan sebaliknya. Yang ketiga, many-to-many. Setiap entitas bisa mempunyai relasi dengan entitas lain dan sebaliknya. Contoh, siswa dan ekstrakurikuler. Cara membuat IRD. Nah, di sini ada contoh IRD yang tadi di dalamnya saya sebutkan. Nah, contoh katakanlah di sini ada mahasiswa. Mahasiswa ini adalah entitas yang kita punya ya. Entitas ini mempunyai atribut berupa nama yang dilambangkan oleh elips ini. Kemudian ada NIM atau nomor induk mahasiswa. Kemudian ada alamat. Nah, dan kita juga punya entitas lain yaitu hobi. Hobi punya atribut hobi, nama hobi. Nah, si mahasiswa dan hobi ini harus direlasikan atau dihubungkan oleh belah ketupat ini nih. Relasi. Ini adalah relasi. Relasi itu adalah hubungan si mahasiswa dengan hobi. Jadi, bisa diuraikan, mahasiswa mempunyai nama, mempunyai NIM, mempunyai alamat, mahasiswa juga memiliki hobi, dan hobi memiliki nama hobi. Nah, di sini ada satu identifikasi entitas, yang kedua identifikasi dan deskripsikan relasi entitas, tiga tambahkan atribut, 4 penuhi diagram. Sebelumnya di sini saya tambahkan mungkin si hobi ini juga bisa diubah menjadi, kalau lebih jelas sih, misal fakultas. Nah, sama juga. Jadi di sini mahasiswa mempunyai nama, mempunyai atribut nama, mempunyai atribut NIM, mempunyai atribut alamat. Juga ada entitas lain, misal ini diubah jadi fakultas atau jurusan. Jurusan mempunyai kode jurusan, nama jurusan. Dan ditambahkan oleh relasi antara hubungan si mahasiswa dengan jurusan. Jadi bisa disebutkan mahasiswa memiliki atau relasinya jurusan. Jadi mahasiswa memiliki jurusan. Sekian dari penjelasan tentang IRD. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Thank you. Transformasi RED basis data fisik. Adapun aturan-aturan transformasi RED basis data, yang pertama, setiap himpunan entitas ditransformasikan sebagai sebuah tabel. Yang kedua, relasi dengan derajat 1:1 yang menghubungkan dua himpunan entitas akan ditransformasikan dalam bentuk penyertaan atribut-atribut relasi ke salah satu himpunan entitas. Dan ini contohnya. Yang ketiga, relasi dengan derajat banyak ke banyak yang menghubungkan dua himpunan entitas, maka atribut-atribut relasi akan ditransformasikan menjadi sebuah tabel. Berikut adalah contoh-contohnya. Yang ketujuh yaitu normalisasi. Normalisasi merupakan sebuah teknik dalam logika desain sebuah basis data
yang mengelompokkan atribut dari suatu relasi sehingga membentuk struktur relasi yang baik atau tanpa redundansi. Normalisasi adalah proses pembentukan struktur basis data sehingga sebagian besar ambiguity bisa dihilangkan. Tujuan normalisasi adalah mengubah nilai kolom numerik dalam himpunan data untuk menggunakan skala umum tanpa mendistorsi perbedaan dalam rentan nilai atau kehilangan informasi. Normalisasi juga diperlukan untuk beberapa algoritma untuk membentuk model data dengan benar. Bentuk normal pertama atau 1NF. 1NF adalah bentuk normal pertama yang menyediakan sekumpulan persyaratan minimum untuk menormalkan database rasional. Tabel yang sesuai dengan 1NF memastikan bahwa itu benar-benar mewakili suatu relasi, yaitu tidak memuat catatan yang berulang. Tetapi, tidak ada definisi yang diterima secara universal untuk 1NF. Salah satu properti penting adalah bahwa tabel yang mematuhi 1NF tidak dapat berisi atribut ataupun dinilai bernilai rasional. Semua atribut harus memiliki nilai atom. Ini adalah contoh 1NF. Berikutnya adalah bentuk normal kedua atau 2NF. 2NF adalah bentuk normal kedua yang digunakan dalam database nasional. Agar sebuah tabel memenuhi 2NF, tabel tersebut harus dipenuhi dengan 1NF dan atribut apapun yang bukan merupakan bagian dari kunci kandidat atau atribut non-prima. Harus sepenuhnya bergantung pada salah satu kunci kandidat dalam tabel tersebut. Ini adalah contoh 2NF-nya. Selanjutnya, bentuk normal ketiga atau 3NF. 3NF adalah bentuk normal ketiga yang digunakan dalam normalisasi database rasional. Menurut definisi kode, sebuah tabel dikatakan berada dalam 3NF jika dan hanya jika tabel itu berada dalam bentuk normal kedua atau 2NF. Dan setiap atribut dalam tabel yang bukan milik kunci kandidat harus langsung bergantung pada setiap kunci kandidat dari tabel itu. Pada tahun 1982, Carlo Zaniolo menghasilkan definisi yang dinyatakan berbeda untuk 3NF. Tabel yang sesuai dengan 3NF umumnya tidak mengandung anomali yang terjadi saat memasukkan, menghapus, atau memperbaharui catatan dalam tabel. Berikut adalah contoh 3NF. Sekian persentasenya. Terima kasih.